Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang yang namanya dasar pemrograman. Nah, di sini kita akan mulai dari pendahuluan tentang konsep algoritma dan pemrograman. Oke, dasar pemrograman sebenarnya punya tiga istilah yang cukup sering digunakan. Yang pertama adalah program, yaitu kumpulan instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer. Kedua adalah pemrograman, yaitu kegiatan membuat program tersebut untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan yang ketiga adalah algoritma. Jadi algoritma di sini adalah sekumpulan instruksi yang disusun untuk melaksanakan satu tugas. Jadi, ketika kita melakukan pemrograman, sebenarnya kita mendesain algoritma terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita convert atau translate ke dalam kode program. Nah, algoritma itu seperti apa? Misalnya kita bisa lihat di sini, contoh algoritma mengupas kentang, gitu ya. Jadi sebenarnya kita ketika mengupas kentang, itu ada beberapa tahapan. Pertama, ambil kantong kentang dari raknya. Lalu ambil panci dari lemari, baru kupas kentang, dan terakhir kembalikan kantong ke raknya. Nah, kalau kita mau lebih detail, sebenarnya ada tambahan algoritma, ya. Jadi misalkan di sini, oke, kalau bajunya berwarna muda, mungkin kita harus pakai celemek, karena kalau tidak mungkin akan kotor nih bajunya. Kita juga bisa membuat lebih detail lagi, misalkan, oke, selama kentang yang terkupasnya belum cukup, maka lakukan lagi kupas satu buah kentang. Jadi kalau dilihat di sini bedanya versi 1 sampai versi 3 apa? Versi 1 itu sangat simple, sangat general, dan makin ke belakang itu makin spesifik. Nah, nanti ketika kita membuat kode program, itu biasanya akan lebih spesifik daripada sekedar algoritma. Jadi mungkin kita perlu mendefinisikan hal-hal yang sebenarnya tidak kita pikirkan di awal ketika kita mendesain algoritmanya. Nah, sekarang kita akan beralih ke yang namanya program. Jadi struktur program kurang lebih seperti ini. Yang warna merah itu sebenarnya adalah komentar. Jadi sebenarnya dia tidak wajib dituliskan. Tapi untuk seri ini, kita dorong untuk menuliskan komentar-komentar tersebut. Gunanya buat apa? Gunanya nanti kalau pindah ke bahasa pemrograman lain, kita bisa lebih mudah. Kenapa bisa lebih mudah? Karena komentar-komentar ini mengandung informasi yang penting. Salah satunya adalah tipe data beserta kegunaannya. Jadi di sini kita list semua data yang akan kita pakai dalam program tersebut. Nah, algoritma itu biasanya pasti ada tiga bagian, input, proses, dan output. Jadi ada masukannya, lalu ada prosesnya, lalu ada keluarannya atau output. Ini contoh dari program, ya. Misalkan ini akan meminta input N, lalu setelah itu dia akan melakukan pengulangan untuk menampilkan nilai I, di mana I itu akan meningkat sebanyak 1 untuk setiap kali proses pengulangannya. Nah, di sini jangan khawatir ya, kalau melihat kode seperti ini, karena nanti kita akan pelajari lebih detail. Sekarang hanya sekedar tahu aja. Oke, sekarang lanjut lagi ke yang namanya tipe data. Tadi sudah dibilang ya, kita biasanya ada data yang akan diproses dalam program tersebut. Nah, biasanya data tersebut punya yang namanya tipe. Jadi tipe adalah pola representasi data dalam komputer dan gunanya untuk mendefinisikan objek yang sedang diprogram. Ada dua jenis tipe, yaitu dasar dan bentukan, gitu kan. Biasanya kalau kita mau mendefinisikan tipe, kita harus menentukan nama tipenya, lalu domain harganya atau range nilainya, lalu berikutnya adalah konvensi penulisan konstantanya seperti apa, dan kita juga harus tahu operator yang dioperasikannya apa saja. Nah, ada beberapa tipe dasar gitu ya, yang umumnya disediakan oleh bahasa pemrograman. Jadi di sini ada bilangan logika atau boolean, bilangan bulat atau integer, real, float, dan karakter. Bilangan logika di sini hanya punya dua nilai, yaitu true dan false. Nah, kalau di Python, perhatikan true dan false, T dan F-nya itu kapital atau huruf besar. Berbeda dengan kalau misalkan kita di Java atau C#. Nah, ada beberapa operator, bisa AND, OR, dan NOT. AND ini artinya baru bernilai benar kalau keduanya benar,
or ini baru bernilai salah kalau keduanya salah, not itu berarti kebalikannya. Jadi kalau aslinya benar jadi salah, salah jadi benar, gitu ya. Nah, tenang saja ini nanti kita akan lihat lebih detail, penggunaannya ketika masuk ke percabangan. Nah, ini tabelnya gitu ya. Jadi kapan dia akan bernilai true dan false ketika dimasukkan operator not, and, dan or. Ada juga bilangan bulat ya. Di sini tipenya disebut dengan integer. Jadi ini angka tidak berkoma bahasa gampangnya. Dan ada beberapa operator aritmatika tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Bagi integer. Bagi integer itu artinya apa? Jadi kalau misalkan hasilnya ada koma, komanya dibuang. Misalkan nih 10 dibagi 3, hasilnya kan 3,33333. Nah, kalau bagi integer jadinya 3 aja karena komanya dibuang. Ada juga sisa bagi. Jadi sisa bagi ini dia akan mengecek gitu kan, sisanya dari pembagian tersebut berapa. Jadi 10 modulo 3 atau 10 sisa bagi 3 itu adalah 1. Karena perkalian 3 yang paling mendekati 10 tapi lebih kecil daripada 10 adalah 9 dan perbedaan 10 dengan 9 adalah 1. Makanya disebut dengan sisa bagi. Ada juga yang namanya pangkat. Ada operator lebih kecil sama dengan, lebih besar, ini kurang lebih, cukup mudah dimengerti ya. Jadi kalau lebih kecil, apakah 2 lebih kecil daripada 5? Ya, berarti dia akan mengembalikan benar. Ada juga bilangan real atau bilangan berkoma, gitu ya. Jadi di sini komanya tidak harus dituliskan dalam bentuk koma, tapi bisa juga seperti ini. Jadi ada E7, E-9 gitu ya, walaupun jarang dipakai. Sama operatornya kurang lebih, tambah, kurang, kali, bagi, pangkat gitu ya. Cuman ada beberapa memang yang tidak tersedia, seperti misalkan, bagi integer. Nah, operator realnya juga sama ya, jadi lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan seterusnya. Berikutnya adalah karakter. Karakter ini sebenarnya adalah satu tombol di, komputer kita, gitu ya. Jadi tombol A, tombol B, tombol kurung buka, tombol 1, 2, 3, gitu ya. Nah, biasanya diapit dengan kutip 1, walaupun di Python itu sebenarnya bebas, mau kutip 2 juga boleh, gitu ya. Dan ini biasanya adalah merupakan bagian dari sebuah string. Nanti kita akan lihat string itu apa. Di sini operatornya mirip ya, bisa sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Nah, kalau dilihat tadi, kenapa sih bisa lebih kecil dan lebih besar? Kita lihat sebentar ke slide sebelumnya. Jadi, ketika kita memasukkan karakter, itu sebenarnya karakter disimpan dalam bentuk angka, atau istilahnya disebut dengan ASCII. Nah, ASCII ini biasanya menyimpan nilai A itu nilainya lebih kecil daripada karakter alfabet berikut-berikutnya. Jadi misalkan kalau A-nya di 63, maka C-nya akan di 65. Lalu E-nya akan di 67, gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita membandingkan seperti ini seperti membandingkan sebuah angka. Jadi 63 apakah lebih kecil daripada 65? Iya, betul, begitu. Nah, ada string. String di sini adalah kumpulan karakter. Jadi seperti kata-kata gitu ya. Jadi aku, V, anak hilang, dan sebagainya. Biasanya ini diapit dengan kutip 2. Tapi kembali lagi, di Python tidak ada aturan spesifik sebenarnya. Boleh juga pakai kutip 1. Operatornya mirip ya dengan yang ada di karakter. Nah, cuman bedanya ada beberapa operator baru seperti penggabungan, pengulangan, dan in, yaitu pengecekan dalam sebuah string. Jadi apakah i ada dalam mini atau tidak. Kalau ada, dia akan mengembalikan true. Oke, seperti itu saja. Terima